Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, berdirilah sebuah rumah kecil dengan cat dinding yang mulai pudar. Gentengnya banyak yang sudah berlumut, dan pintunya sering berderit setiap kali dibuka. Meski sederhana, rumah itu selalu menjadi tempat kembalinya tawa, tempat segala lelah terobati, dan tempat penuh cinta bagi sebuah keluarga kecil yang berjuang melawan kerasnya hidup. Di rumah itu, tinggal seorang ayah, seorang ibu, dan 3 anak mereka. 2 anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar, serta seorang anak perempuan bungsu yang baru berusia 5 tahun. Rumah kecil itu selalu dipenuhi suara riuh anak-anak yang bermain, terkadang bertengkar kecil lalu segera berbaikan, atau sekadar tertawa karena hal-hal sederhana. Sang ayah adalah seorang pekerja keras. Setiap hari ia mengikatkan helm di kepalanya, mengenakan jaket hijau yang warnanya sudah memudar, dan menyalakan motornya yang sudah tua. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online, berangkat sejak pagi buta, dan sering pulang larut malam. Hanya satu tujuan yang membuatnya kuat menghadapi panasnya terik, derasnya hujan, bahkan dinginnya malam di jalanan kota, yaitu keluarganya. Setiap pagi, sebelum berangkat, ia selalu menyempatkan diri mencium kening istri dan anak-anaknya. Ia tahu, mungkin saja hari itu penuh dengan tantangan. Ia tahu bahwa ada kemungkinan ia harus berhadapan dengan pelanggan yang marah, orderan yang sedikit, atau bahkan jalanan macet yang membuat tubuh semakin lelah. Namun, setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya yang penuh semangat, semua rasa lelah itu serasa hilang. Istrinya, seorang ibu rumah tangga, menjalani hari-hari dengan sederhana. Ia bangun paling awal, menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tidak selalu ada lauk mewah di meja makan mereka. Kadang hanya tempe goreng, kadang hanya sayur sederhana, bahkan terkadang hanya nasi dengan garam dan sambal. Tapi semua terasa nikmat karena disantap dengan kebersamaan. Ibu itu tak pernah mengeluh. Ia selalu menyuguhkan senyum hangat, seolah ingin menutupi segala rasa letih dan kekhawatiran yang ia simpan sendiri. Anak-anak mereka tumbuh dalam kesederhanaan, tapi tetap penuh keceriaan. Anak pertama adalah seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Ia punya cita-cita besar ingin menjadi seorang polisi. Baginya, ayahnya adalah sosok pahlawan, meski hanya bekerja sebagai ojek online. Setiap kali ditanya, ia selalu menjawab dengan lantang, "Aku mau bikin ayah dan ibu bangga suatu hari nanti." Anak kedua, yang berusia 8 tahun, lebih pendiam namun cerdas. Ia suka menggambar di kertas-kertas bekas, sering membuat gambar motor ayahnya, atau menggambar ibunya yang sedang memasak di dapur. Ia bermimpi suatu saat bisa menjadi seorang arsitek, membangun rumah besar untuk keluarganya, agar mereka tak lagi harus tinggal di rumah sempit dengan dinding yang mulai rapuh. Dan yang terakhir adalah anak bungsu perempuan. Usianya baru 5 tahun, tapi ia menjadi cahaya di rumah itu. Suaranya yang manis dan sikap manjanya selalu membuat suasana hidup. Ia sering berlari ke pintu setiap kali mendengar suara motor ayahnya pulang, lalu memeluk erat sambil berkata, "Ayah, aku rindu." Bagi sang ayah, itulah hadiah terbesar setelah seharian berjuang di jalan. Meski hidup dalam keterbatasan, keluarga kecil itu terlihat bahagia. Mereka jarang sekali memiliki uang lebih, bahkan seringkali harus menunda banyak keinginan. Anak-anak hanya bisa melihat mainan dari balik etalase toko tanpa pernah bisa membelinya. Mereka juga jarang makan di restoran, karena uang yang ada lebih baik digunakan untuk membayar sewa rumah, listrik, dan kebutuhan sekolah. Namun, semua keterbatasan itu seolah hilang ketika malam tiba. Di ruang tamu yang sempit, mereka sering duduk bersama. Sang ayah bercerita tentang pengalaman menarik saat bekerja di jalan. Anak-anak mendengarkan dengan penuh semangat.
dan ibu tersenyum sambil merapikan piring bekas makan malam. Kadang, meski listrik harus dipadamkan lebih awal karena tagihan yang menunggak, mereka tetap saling bercerita di bawah temaram lampu minyak kecil. Bagi sang ayah, rumah kecil itu adalah segalanya. Ia tak pernah peduli betapa sempitnya, betapa sederhananya, atau betapa kerasnya hidup di luar sana. Selama istri dan anak-anaknya sehat, selama ia bisa mendengar tawa mereka, semua jerih payahnya terasa terbayar. Ia sering berdoa dalam hati, agar kelak ia bisa melihat anak-anaknya tumbuh, sekolah tinggi, dan mencapai cita-citanya. Tidak ada yang pernah menyangka, di balik senyum ibu yang selalu hangat, tersimpan beban berat yang diam-diam semakin menekan. Namun di scene pertama ini, yang terlihat hanyalah potret sebuah keluarga kecil yang tampak sederhana namun penuh kasih sayang. Sebuah keluarga yang tampak bahagia, meski hidup mereka sesungguhnya berada di tepi jurang kesulitan. Rumah itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, masih dipenuhi dengan canda, pelukan, dan mimpi-mimpi kecil yang tumbuh dalam diri anak-anak. Rumah itu masih menjadi tempat di mana sang ayah merasa tenang setiap kali pulang dari kerasnya jalanan. Dan rumah itu masih dipenuhi tawa, setidaknya untuk saat ini. Karena tak seorang pun tahu bahwa suatu hari nanti, rumah yang dipenuhi tawa itu akan berubah menjadi rumah tanpa suara, rumah tanpa kehidupan, rumah yang hanya menyisakan luka dan air mata. Hari-hari berikutnya tidak lagi terasa sama bagi sang ibu. Di balik senyum yang selalu ia paksakan setiap kali menyambut anak-anak pulang sekolah, di balik masakan sederhana yang ia suguhkan di meja makan, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Hutang. Kata itu selalu berputar-putar di kepalanya siang dan malam tanpa henti. Awalnya, ia hanya meminjam sedikit uang untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Saat itu, suaminya sedang sepi orderan dan tagihan rumah kontrakan sudah jatuh tempo. Ia berpikir, pinjaman kecil tidak akan menimbulkan masalah besar. Nanti kalau ada rezeki, bisa segera dibayar. Begitu ia menenangkan diri waktu itu. Namun, kenyataan jauh lebih kejam dari perkiraan. Pinjaman kecil itu berubah menjadi beban besar. Bunga yang mencekik, denda yang menumpuk, serta desakan untuk melunasi hutang dengan cepat, membuat jumlahnya semakin tidak terkendali. Setiap kali ia membuka ponselnya, pesan ancaman dari penagih, pinjaman online masuk tanpa henti. Nomor asing yang terus-menerus menelepon, kata-kata kasar, bahkan ancaman akan menyebarkan aib ke keluarga dan tetangga. Ia merasa seperti dikejar-kejar. Bahkan saat sedang menjemur pakaian di halaman, pikirannya kacau. Saat memasak di dapur, tangannya gemetar. Malam hari ketika anak-anak sudah tidur, ia terduduk lemas di ruang tamu, menatap kosong pada layar ponselnya. Setiap nada dering membuat jantungnya berdegup kencang. Ia ketakutan. Lebih menyakitkan lagi, ia tidak berani bercerita pada suaminya. Dalam benaknya, ia tidak ingin menambah beban. Sang suami sudah bekerja keras seharian di jalan, panas, hujan, dan lelah. Bagaimana mungkin ia menambahkan masalah sebesar ini ke pundaknya? Maka ia memilih diam. Ia menutupi semua keresahan itu dengan senyum, berharap suatu hari entah bagaimana, masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Tapi waktu terus berjalan. Penagih datang ke rumah. Mereka mengetuk pintu dengan kasar, berteriak, dan kadang melemparkan kata-kata tajam yang menusuk hati. Anak-anak sering kebingungan melihat ibunya mendadak pucat ketika ada orang asing berdiri di depan pintu. Pernah suatu kali si sulung bertanya dengan polos, "Bu, siapa orang itu? Kenapa marah-marah?" Sang ibu hanya bisa menjawab singkat, "Bukan urusanmu, nak, masuk saja." Lalu ia menutup pintu dengan tangan gemetar. Malam itu, setelah semuanya tidur, ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sudah redup, hanya cahaya temaram dari bohlam kecil yang menggantung di langit-langit. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa suara, hanya bahunya yang berguncang menahan perih. Ia merasa terjebak di lorong gelap tanpa jalan keluar. Dalam hatinya ia berkata, "Aku ingin sekali bercerita pada suamiku. Aku ingin sekali melepaskan semua ini. Tapi kalau aku bercerita, ia pasti tambah sedih, tambah pusing. Ia sudah lelah mencari nafkah setiap hari. Aku tidak tega menambah bebannya.
Pikiran itu terus mengalir hingga ia memilih kembali bungkam. Keesokan harinya, ia berusaha kembali normal. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, tersenyum pada anak-anak, bahkan sempat menyanyi kecil sambil memasak. Namun, di balik senyum itu, ada rasa takut yang semakin membesar. Senyum itu bukan lagi cerminan kebahagiaan, melainkan topeng untuk menutupi luka batin. Setiap kali ia memandang wajah anak-anaknya, hatinya semakin hancur. Ia melihat masa depan yang cerah di mata mereka, namun sekaligus merasa takut tidak mampu memberikan jalan menuju masa depan itu. Ia membayangkan bagaimana jika suatu hari anak-anaknya terpaksa putus sekolah karena tak ada biaya. Ia membayangkan bagaimana jika mereka harus menanggung aib karena hutang yang ia sembunyikan. Semua bayangan itu terus menghantuinya, siang dan malam. Hari demi hari, beban itu semakin berat, tekanan semakin kuat. Ia mulai merasa sendirian, meski berada di tengah keluarganya sendiri. Ia mulai percaya bahwa dunia menutup mata dari penderitaannya. Ia merasa, bahkan doa-doanya tak lagi didengar. Dan di sanalah, benih keputusasaan mulai tumbuh, pelan-pelan, hingga akhirnya menguasai pikirannya. Dari luar, rumah itu masih tampak normal. Anak-anak tetap berlarian di halaman, suaminya tetap bekerja keras di jalan, dan ia tetap tersenyum sambil menyapu lantai. Namun di dalam dirinya, ada badai besar yang tidak terlihat oleh siapapun. Badai yang suatu hari nanti akan menghancurkan semua yang ia cintai, dan itulah awal dari bayang-bayang gelap yang menyelimuti rumah kecil itu. Sebuah rumah yang masih dipenuhi tawa, tapi sebenarnya sudah mulai retak oleh tekanan hutang yang tak terlihat. Sebuah rumah yang dari luar tampak bahagia, namun di dalamnya, seorang ibu mulai kehilangan harapan untuk hidup. Malam itu, rumah kecil itu tampak begitu tenang. Dari luar, hanya terlihat lampu redup yang menerangi ruang tamu. Angin berhembus pelan melalui celah jendela, menimbulkan suara lirih seakan ikut mengiringi keheningan. Anak-anak sudah tertidur, lelap setelah seharian bermain dan belajar. Suaminya belum pulang, masih berada di jalan, mengais rezeki dari orderan yang kadang tak menentu. Di dalam kamar, sang ibu duduk bersandar di tepi ranjang. Wajahnya menunduk, kedua tangannya saling menggenggam, seperti orang yang sedang berdoa, padahal hatinya sedang berguncang hebat. Di sampingnya, 3 buah hatinya tidur dengan tenang. Nafas mereka teratur, wajah mereka damai. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam dada ibu itu sedang berkecamuk badai yang semakin sulit dikendalikan. Matanya menatap anak-anaknya satu persatu. Si sulung tidur dengan memeluk buku yang tadi sore ia baca. Anak kedua terlelap sambil memeluk kertas gambar yang penuh coretan. Sementara si bungsu, anak perempuan kesayangannya, tidur meringkuk dengan boneka kecil yang sudah lusuh di pelukannya. Pemandangan itu seharusnya memberi ketenangan. Tapi bagi sang ibu, justru menambah luka yang ia simpan. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi pada mereka nanti? Bagaimana masa depan mereka kalau aku tak bisa melunasi hutang ini? Bagaimana jika suatu hari penagih datang dan mempermalukan mereka di depan sekolah? Bagaimana jika mereka tumbuh dengan membawa beban yang seharusnya tidak mereka tanggung? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam pikirannya, satu demi satu, tanpa Nahitilantia ingin sekali berbicara dengan suaminya. Ia ingin melepaskan semua beban ini. Tapi setiap kali suaminya pulang dengan wajah lelah, bajunya basah oleh keringat, dan matanya sayu karena terlalu lama di jalan, hatinya luluh. Ia berkata dalam hati, bagaimana mungkin aku menambah bebannya? Bagaimana mungkin aku membuatnya semakin menderita? Maka ia memilih diam. Diam yang membuatnya semakin terpuruk. Ketika pagi tiba, wajahnya kembali tersenyum. Ia menyiapkan sarapan sederhana, menyapa anak-anak dengan suara ceria, dan menyembunyikan matanya yang bengkak karena menangis semalaman. Anak-anak tidak pernah tahu bahwa di balik senyum ibu ada rasa sakit yang terus menggerogoti. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Telepon dari penagih terus berdatangan, kadang disertai ancaman, kadang penuh dengan hinaan. Ada malam di mana ia sampai gemetar memegang ponsel, takut jika nomor itu diangkat.
Ada juga siang di mana ia hanya bisa berjongkok di sudut dapur, menutup telinga, seolah ingin menghindari kenyataan yang terus menekannya. Tetapi, di hadapan anak-anak, ia tetap berusaha tegar. Ketika si sulung bertanya, "Bu, kapan aku bisa ikut les seperti teman-teman?" Ia hanya tersenyum sambil berkata, "Nanti, Nak, kalau ada rezeki." Ketika anak keduanya berkata, "Bu, aku ingin beli pensil warna baru," ia menjawab dengan lembut, "Nanti kita beli, ya sayang." Dan ketika si bungsu meminta es krim yang dilihatnya di warung, ia memeluknya erat sambil berkata, "Nanti kalau ayah sudah pulang, kita beli bareng-bareng." Padahal ia tahu entah kapan janji-janji itu bisa ditepati. Dalam keheningan malam, ia sering berbicara dengan dirinya sendiri. "Aku ibu macam apa? Aku ingin melindungi anak-anakku, tapi malah membuat mereka terancam. Aku ingin mereka bahagia, tapi aku justru membawa mereka ke dalam kesulitan." Kata-kata itu terus terngiang, membuat pikirannya semakin gelap. Setiap langkahnya terasa berat. Bahkan untuk sekadar tersenyum, ia harus mengerahkan seluruh tenaga. Setiap kali mendengar suara, motor suaminya mendekat, hatinya campur aduk. Ada rasa lega karena keluarga kembali lengkap, tapi juga ada rasa takut. Ia takut suatu hari kebenaran tentang hutang ini terbongkar. Ia takut suaminya marah, kecewa, atau merasa dikhianati. Di sisi lain, ia juga merasa kecewa pada dirinya sendiri. Ia merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai ibu. Seharusnya aku bisa menjaga keluarga ini. Seharusnya aku bisa melindungi mereka. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya keluar dari semua ini. Konflik batin itu semakin lama semakin kuat. Setiap kali ia menatap wajah suami dan anak-anaknya, ada cinta yang begitu besar. Namun di saat yang sama, ada juga rasa takut yang menghantam tanpa ampun. Cinta dan ketakutan bercampur, menjadi racun yang menggerogoti pikirannya pelan-pelan. Anak-anak mungkin tidak pernah menyadari perubahan ibunya. Mereka masih berlari-lari kecil di halaman, masih tertawa riang ketika ayah pulang, masih bercita-cita besar tentang masa depan. Tapi sang ibu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa semakin sulit bernapas setiap kali memikirkan hari esok. Ia merasa semakin tidak sanggup melihat wajah anak-anak yang penuh harapan, sementara ia tahu dirinya semakin terperangkap dalam jeratan hutang yang tak berujung. Malam itu, ketika suaminya pulang membawa makanan sederhana, ia kembali menutupi semuanya dengan senyum. Mereka makan bersama, bercerita seadanya, lalu anak-anak tertidur. Namun, setelah semua terlelap, sang ibu kembali duduk sendiri di ruang tamu. Pandangannya kosong, matanya merah, dan hatinya penuh dengan suara-suara yang membisikkan keputusasaan. Konflik dalam dirinya semakin tak terbendung. Antara ingin bercerita atau tetap diam. Antara ingin meminta tolong atau menanggung sendiri. Antara ingin melanjutkan hidup atau mengakhiri segalanya. Pertarungan itu terus terjadi setiap hari, setiap malam, tanpa ada yang tahu. Dan tanpa disadari, diam-diam sang ibu mulai semakin dekat pada keputusan paling kelam dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun bukan berarti beban yang ada semakin ringan. Justru sebaliknya, setiap detik terasa seperti jerat yang semakin menekan leher sang ibu. Hutang yang awalnya ia kira bisa ditutupi sedikit demi sedikit, kini berubah menjadi gunung yang mustahil dipindahkan. Pagi itu, ketika ia sedang menyapu halaman, sebuah motor berhenti di depan rumah. Dua orang turun, wajah mereka keras, suaranya lantang. Tanpa basa-basi, mereka menanyakan hutang yang sudah lama tertunggak. Nada mereka tinggi, penuh ancaman, dan tidak peduli apakah tetangga mendengar atau tidak. Sang ibu mencoba menjawab dengan sopan, mencoba menjelaskan bahwa ia sedang berusaha mencari jalan keluar, tapi kata-katanya dipotong dengan kasar. Salah, satu dari mereka menunjuk ke arah rumah, lalu berkata dengan sinis, "Kalau tidak bisa bayar, jangan tinggal di sini. Nanti anak-anakmu yang jadi malu." Ucapan itu bagai petir yang menyambar jantungnya. Ia tercekat, kakinya lemas, namun hanya bisa menunduk.
Beberapa tetangga yang sedang melintas berhenti sebentar, menoleh, lalu berbisik-bisik. Ada yang pura-pura, tidak peduli, ada juga yang diam-diam menyimpan cerita itu untuk digunjingkan di sore hari. Sang ibu merasa wajahnya terbakar, seakan semua mata menatap dengan penuh hinaan. Saat motor penagih itu pergi, ia berdiri kaku, tangannya gemetar, dan matanya basah. Begitu masuk rumah, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Kata-kata penagih itu terus terngiang. Anak-anakmu yang jadi malu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman apapun. Baginya, harga dirinya sudah tidak penting lagi, tapi membayangkan anak-anaknya dipermalukan, itu hal yang tak sanggup ia terima. Siang itu, anak-anak pulang sekolah dengan wajah ceria. Mereka bercerita tentang kegiatan di kelas, tentang teman-teman mereka, tentang cita-cita yang terus mereka bangun. Si sulung berkata ingin menjadi guru agar bisa mengajar adik-adiknya. Anak kedua berceloteh bahwa ia ingin jadi arsitek, menggambar rumah yang besar untuk keluarga. Sementara si bungsu dengan polos berkata, ia ingin jadi dokter supaya bisa menyembuhkan orang tuanya ketika sakit. Sang ibu tersenyum mendengar itu semua, tetapi di balik senyum itu, hatinya perih. Ia merasa seolah semua cita-cita itu hanya akan menjadi mimpi yang hancur. Bagaimana mungkin mereka bisa meraih masa depan, kalau saat ini saja untuk membeli buku dan seragam pun sulit? Bagaimana mungkin mereka bisa tumbuh dengan percaya diri, jika bayang-bayang hutang terus menghantui? Malam harinya, telepon kembali berdering. Kali ini lebih mengerikan. Suara di seberang terdengar marah, mengancam akan mendatangi sekolah anak-anak jika hutang tidak segera dibayar. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar, lalu langsung memeluk anak-anak yang sedang duduk di dekatnya. Anak-anak heran, mengapa ibu mereka tiba-tiba menangis, tapi mereka tidak banyak bertanya. Mereka hanya membalas pelukan itu dengan senyum kecil, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hari-hari selanjutnya, sang ibu semakin jarang keluar rumah. Ia takut berhadapan dengan tetangga, takut bertemu dengan penagih, takut mendengar bisikan-bisikan di belakang punggungnya. Ia memilih bersembunyi di dalam rumah, menutup jendela, seolah-olah dunia luar adalah musuh yang siap melukai kapan saja. Namun, anak-anak tetap membutuhkan perhatian. Mereka tetap butuh makan, butuh sekolah, butuh kasih sayang. Maka meskipun hatinya hancur, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ia memasak seadanya, menyiapkan bekal sederhana, dan menyelipkan kata-kata semangat. Tapi setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya, hatinya semakin remuk. Ia merasa seperti seorang ibu yang gagal, yang hanya bisa menunda penderitaan, bukan menghapusnya. Suaminya tidak tahu apa-apa. Ia masih bekerja keras setiap hari sebagai pengemudi ojek online. Pulang larut malam dengan tubuh lelah, namun selalu membawa senyum untuk keluarganya. Sang ibu ingin sekali berkata jujur, ingin menceritakan semuanya, ingin berbagi beban. Tetapi lidahnya keluh. Ia takut suaminya kecewa, takut suaminya marah, takut keluarganya semakin runtuh, maka ia memilih diam, menyembunyikan segalanya di balik wajah tenang. Diam-diam, dalam kesepiannya, sang ibu mulai merasa terkepung. Ia merasa tidak ada lagi jalan keluar. Penagih terus menekan, tetangga mulai bergunjing, masa depan anak-anak terasa semakin suram, dan suami yang ia cintai terus bekerja tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa sendirian, meskipun ada orang-orang yang ia sayangi di sekitarnya. Malam-malamnya dipenuhi tangis tanpa suara. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding, mencoba mencari jawaban. Namun yang ia temukan hanya kegelapan. Semakin lama, suara-suara di dalam kepalanya makin keras, berbisik bahwa mungkin hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Ia mulai percaya pada pikiran itu. Ia merasa bahwa dengan satu keputusan, semua beban bisa hilang. Anak-anak tidak perlu lagi merasakan malu, tidak perlu lagi dibayang-bayangi hutang. Suaminya pun, meskipun akan hancur, tidak perlu lagi melihat keluarga dipermalukan. Tetapi setiap kali pikiran itu datang,
ia menoleh ke arah anak-anaknya yang sedang tidur dengan damai. Air matanya kembali jatuh. Bagaimana mungkin ia tega menyakiti mereka? Bagaimana mungkin ia bisa mengambil kebahagiaan yang mereka miliki, meski hanya sederhana? Namun tekanan itu terus menghantam, siang dan malam, tanpa jeda. Semakin hari, jarak antara cinta dan keputusasaan semakin tipis. Dan di dalam diamnya, sang ibu mulai menapaki jalan yang semakin gelap tanpa seorang pun menyadari. Hari itu, matahari bersinar terik. Dari luar, rumah kecil di sudut gang itu tampak biasa saja. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa riang sambil mengejar layang-layang buatan sendiri. Dari kejauhan, suara mereka terdengar begitu hidup, begitu penuh semangat, seolah-olah dunia mereka masih polos, tanpa beban, tanpa tahu kenyataan pahit yang sedang menggerogoti hati sang ibu. Di balik senyum yang ia paksakan, ibu itu berdiri di depan pintu, memperhatikan anak-anaknya bermain. Sekilas, ia tampak seperti ibu bahagia yang sedang menikmati momen sederhana bersama buah hatinya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang patah. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan melihat tawa anak-anaknya. Hari-hari penuh tekanan yang datang silih berganti telah mengikis habis tenaganya. Telepon ancaman, bisik-bisik tetangga, rasa malu, dan rasa bersalah, semuanya berkumpul menjadi satu, menekan dadanya hingga sulit bernapas. Semakin ia mencoba melawan, semakin ia merasa kalah. Malam sebelumnya, ia kembali menerima panggilan telepon. Suara di ujung sana terdengar kasar, dingin, dan tanpa belas kasihan. Kalau besok tidak ada uang, kami datangi rumahmu. Kami bikin semua orang tahu siapa kamu. Kata-kata itu membuat tubuhnya bergetar hebat. Setelah telepon ditutup, ia menatap anak-anaknya yang sedang tidur. Wajah polos mereka seakan menampar nuraninya. Air matanya mengalir deras. Di dalam kepalanya, pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa henti. Haruskah aku terus membiarkan mereka hidup dalam ketakutan? Haruskah aku menunggu sampai mereka benar-benar dipermalukan di depan banyak orang? Sampai mereka harus menanggung dosa dan kesalahan yang bukan milik mereka? Pagi itu, ia menyiapkan sarapan seadanya. Nasi sisa semalam ia hangatkan kembali, lauknya hanya tempe goreng yang dibagi menjadi potongan kecil. Anak-anak tetap makan dengan lahap. Si sulung berkata, "Terima kasih, Bu. Enak sekali." Sang ibu hanya tersenyum, padahal ia tahu makanan itu jauh dari kata istimewa. Namun disitulah letak kepolosan anak-anak. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka selalu menghargai apapun yang diberikan. Setelah itu, anak-anak bersiap berangkat sekolah. Sang ibu merapikan rambut si bungsu, lalu mencium keningnya. Entah kenapa, hari itu pelukannya lebih lama dari biasanya. Seolah ia sedang mencoba mengabadikan momen itu, menyimpannya dalam-dalam sebelum sesuatu yang besar terjadi. Si bungsu sempat berkata, "Bu, pelukannya kuat sekali, sampai aku hampir tidak bisa lepas." Ibu hanya tersenyum sambil menahan air mata. Ketika anak-anak sudah pergi, ia duduk sendirian di ruang tamu. Pandangannya kosong, tangannya meremas, kain sarung yang menutupi kakinya. Di dalam kepalanya, ada suara yang terus berbisik. Tidak ada jalan lain. Semua ini harus diakhiri. Hanya dengan begitu, anak-anak tidak akan merasakan penderitaan ini lebih lama. Suara itu semakin lama, semakin kuat. Semakin ia mencoba melawan, semakin suara itu terasa masuk akal. Ia merasa dirinya tidak lagi punya pilihan. Ia percaya bahwa dunia ini terlalu kejam untuk anak-anaknya, dan ia sebagai ibu harus melakukan sesuatu untuk melindungi mereka. Walau itu berarti memilih jalan yang paling gelap. Sore hari, ia kembali menyambut anak-anak pulang sekolah. Mereka berlari kecil, memeluk ibunya dengan penuh semangat. Mereka bercerita tentang pelajaran hari ini, tentang gurunya, tentang teman-temannya. Sang ibu mendengarkan sambil tersenyum, tetapi di dalam hatinya ia menangis. Setiap kata yang keluar dari mulut anak-anaknya terasa seperti pisau yang menusuk hati, karena ia tahu mungkin tidak lama lagi suara-suara polos itu akan hilang. Malamnya, suaminya pulang larut seperti biasa. Tubuhnya letih, wajahnya kusut karena seharian di jalan. Namun ia tetap tersenyum,
menepuk bahu anak-anaknya, lalu makan seadanya. Sang ibu melayaninya seperti biasa, tanpa sepatah kata pun tentang beban yang sebenarnya sedang ia pikul. Ia ingin bicara, tetapi lidahnya keluh. Ia ingin meminta tolong, tetapi ada tembok besar yang menghalangi. Ketika semua sudah tertidur, sang ibu duduk sendirian di kamar. Lampu redup menerangi wajahnya yang pucat. Ia membuka lemari kecil di sudut ruangan, mengambil sesuatu, lalu menatapnya dengan mata basah. Tangannya bergetar. Benda itu ia simpan sejak lama. Awalnya hanya untuk berjaga-jaga, tapi kini mulai tampak seperti jalan keluar yang paling nyata. Ia kembali menatap anak-anaknya yang tertidur. Si sulung mendengkur kecil, anak kedua memeluk bantalnya erat. Si bungsu tersenyum samar meski dalam mimpi. Sang ibu meraih tangan kecil si bungsu, menggenggamnya kuat-kuat lalu berbisik lirih, "Maafkan ibu sayang, ibu tidak sanggup lagi melihat kalian menderita." Air matanya jatuh tanpa henti malam itu. Di dalam kepalanya, ia sudah mulai membuat rencana. Ia membayangkan besok akan menjadi hari yang berbeda. Hari di mana tidak ada lagi telepon ancaman, tidak ada lagi tatapan sinis tetangga, tidak ada lagi jeritan hutang. Semua akan berakhir. Semua akan tenang. Pikiran itu membuatnya ngeri sekaligus merasa lega. Ngeri karena ia tahu apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan nuraninya. Tapi di sisi lain, ada rasa lega karena akhirnya ia merasa menemukan jawaban. Seolah-olah jalan yang ia pilih adalah bentuk terakhir dari kasih sayang seorang ibu, meskipun itu sesungguhnya adalah keputusan yang keliru dan kelam. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Sesekali ia menatap wajah suaminya yang terlelap. Ada rasa bersalah yang luar biasa. Ia tahu suaminya mencintai anak-anaknya dengan tulus. Ia tahu suaminya sudah berjuang sekuat tenaga. Namun dalam pikirannya yang sudah gelap, ia meyakini bahwa apa yang akan ia lakukan adalah demi kebaikan keluarga ini. Demi membebaskan mereka dari rasa malu, dari penderitaan, dari jeratan hutang yang seakan tidak ada ujungnya. Dan malam itu, titik balik pun terjadi. Ia tidak lagi hanya sekadar menangis atau mengeluh dalam hati. Ia mulai menyusun niat, ia mulai menyiapkan diri, ia mulai percaya bahwa keputusannya sudah bulat. Jalan pulang tidak ada lagi. Malam itu udara terasa berbeda. Angin yang biasanya menyejukkan justru membawa hawa dingin menusuk tulang. Di dalam rumah sederhana itu semua orang sudah terlelap. Suaminya tidur dengan kelelahan setelah seharian mencari nafkah di jalanan. Anak-anak pun tertidur pulas. Wajah mereka damai tanpa mengetahui badai besar sedang menunggu di ambang pintu. Sang ibu duduk di ruang tamu. Lampu redup membuat bayangannya memanjang di dinding. Matanya kosong, bibirnya bergetar, dan tangannya gemetar saat memegang benda yang sejak tadi tidak pernah lepas dari genggamannya. Ia menarik napas panjang, seakan berusaha mengumpulkan keberanian yang sebetulnya tidak pernah ia miliki. Sejenak ia bangkit, berjalan ke kamar anak-anak. Ia berdiri di ambang pintu, menatap 3 buah hatinya yang tidur berjejer rapi. Si sulung memeluk buku, anak kedua memeluk kertas gambar, dan si bungsu masih setia dengan boneka kecil lusuhnya. Pandangan itu membuat air matanya kembali jatuh. Betapa damai wajah mereka. Betapa polos, betapa tidak berdosa. Di dalam hatinya, ia kembali bertanya, apakah aku benar-benar sanggup melakukan ini? Apakah aku tidak kejam jika menghancurkan senyum mereka selamanya? Hatinya berperang hebat. Cinta dan putus asa bertarung dalam batinnya. Namun suara itu, suara yang sejak lama menghantui pikirannya, semakin lantang berbisik, "Lakukanlah. Ini satu-satunya cara untuk membuat mereka terbebas dari penderitaan." Dengan langkah perlahan, ia masuk ke kamar. Ia duduk di sisi ranjang, mengelus kepala anak-anaknya satu persatu. Si sulung mengerang kecil, lalu kembali terlelap. Si anak kedua tersenyum samar meski dalam tidur. Si bungsu menggeliat sebentar, lalu memeluk bonekanya lebih erat. Sang ibu menahan tangisnya sekuat tenaga. Ia memeluk ketiga anaknya sekaligus. Pelukan itu lama, penuh cinta, penuh rasa sakit. Bibirnya bergetar, suaranya lirih saat berbisik, "Maafkan ibu, nak.
Maafkan ibu yang tidak bisa menjaga kalian. Maafkan ibu yang hanya bisa membawa kalian sampai di sini. Semoga setelah ini kalian tidak lagi merasa lapar, tidak lagi malu, tidak lagi takut. Setelah itu, dengan tangan bergetar, ia mulai melakukan apa yang sudah ia rencanakan. Satu persatu, ia hentikan napas kecil yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Tangisnya pecah tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat, tapi tangannya tetap bergerak. Hingga akhirnya, ketiga anak itu benar-benar terdiam, tenang dalam tidur yang tidak akan pernah mereka bangunkan lagi. Setelah semuanya berakhir, sang ibu jatuh terduduk di lantai. Air matanya mengalir deras, napasnya tersengal, tubuhnya terasa hampa. Ia menatap ketiga anaknya yang kini terbaring tanpa suara. Wajah mereka masih tampak damai, seolah tidak merasakan sakit sedikit pun. Tetapi bagi sang ibu, itu adalah luka paling besar yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Ia menjerit dalam hati, namun tidak ada suara yang keluar. Dunia di sekitarnya terasa runtuh. Seluruh tenaganya hilang. Ia memeluk tubuh anak-anaknya, menciumi wajah mereka berkali-kali, merasakan dingin mulai merayap. Tangisnya makin deras, suaranya patah-patah. Ibu mencintai kalian, lebih dari apapun. Maafkan ibu. Beberapa menit ia hanya duduk terpaku. Kepalanya penuh kekosongan. Hatinya remuk, tubuhnya lemah, dan pikirannya benar-benar gelap. Ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Ia tahu setelah ini, hanya ada satu langkah terakhir yang harus ia lakukan. Perlahan ia bangkit, berjalan keluar kamar. Suaminya masih tertidur lelap di kamar sebelah, tidak mengetahui apapun. Sang ibu menatap pintu kamar itu lama sekali. Ada bagian dalam dirinya yang ingin membangunkan suaminya, ingin berlari memeluknya, ingin berteriak meminta tolong. Tapi langkah itu tidak pernah ia ambil. Ia merasa semuanya sudah terlambat. Ia kembali ke ruang tamu. Tangannya menggenggam erat benda yang tadi sempat ia pegang. Dengan tubuh gemetar, ia bersimpuh di lantai. Matanya menatap langit-langit, bibirnya bergetar, menyebut nama Tuhan. Ampuni aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku hanya ingin mereka bahagia. Aku hanya ingin mereka bebas. Air matanya jatuh semakin deras. Ia tahu yang ia lakukan salah. Ia tahu Tuhan tidak merestui. Ia tahu dunia tidak akan pernah bisa menerima ini. Tapi dalam pikirannya yang sudah hancur, ia percaya hanya dengan mengakhiri hidupnya sendiri, ia bisa menyusul anak-anaknya dan membawa mereka pergi bersama. Dengan keberanian yang tersisa, ia akhirnya melakukan langkah terakhir itu. Suasana rumah yang tadinya sunyi menjadi semakin mencekam. Tidak ada lagi isak tangis, tidak ada lagi doa lirih, hanya ada keheningan yang begitu tebal, seolah waktu berhenti di tempat itu. Di kamar, suaminya masih terlelap, tidak tahu bahwa saat ia membuka mata nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada lagi suara anak-anak yang memanggilnya, tidak ada lagi senyum istri yang menyambutnya. Yang tersisa hanyalah keheningan, kehilangan, dan tragedi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, rumah kecil yang dulu penuh dengan canda dan tawa, kini benar-benar berubah menjadi tempat paling sunyi. Sunyi yang tidak lagi bisa dipatahkan oleh apapun. Sunyi yang lahir dari cinta seorang ibu yang berubah menjadi keputusasaan paling kelam. Malam mulai larut. Jalanan gang sempit itu sudah sepi, hanya sesekali terdengar suara motor melintas jauh di ujung. Lampu-lampu rumah tetangga sudah padam, menyisakan temaram dari bohlam kecil di tiang listrik. Di kejauhan, suara langkah motor terdengar mendekat. Seorang pria dengan jaket lusuh dan helm ojek online berhenti di depan rumah kecilnya. Wajahnya tampak letih, keringat masih menempel di pelipis, dan tangannya gemetar karena seharian mengendarai motor tanpa banyak istirahat. Tapi rasa lelah itu terobati setiap kali ia pulang ke rumah. Biasanya, begitu membuka pintu, ia disambut dengan senyum hangat istrinya, lalu teriakan riang anak-anaknya yang berebut memeluk. Itu adalah momen yang selalu ia nantikan. Malam itu, ia membuka pintu dengan perasaan yang sama, rindu dan bahagia. Namun, keheningan menyambutnya. Tidak ada suara langkah kecil berlari ke arahnya.
Tidak ada tawa riang yang biasanya memenuhi ruang tamu. Tidak ada istrinya yang menunggu dengan senyum. Yang ada hanyalah sunyi yang menekan. Ia memanggil pelan, "Bu, anak-anak, ayah pulang." Suaranya menggema di ruangan kosong, tapi tidak ada jawaban. Ia meletakkan helmnya di atas meja, melepas jaketnya, lalu kembali memanggil dengan suara sedikit lebih keras. Tetap tidak ada balasan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia merasa ada yang tidak beres. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi suasana terasa asing. Udara di dalam rumah begitu berat, seolah menyimpan rahasia yang menakutkan. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke arah kamar anak-anak. Saat pintu kamar dibuka, ia terhenti. Pandangannya kabur, tubuhnya kaku, napasnya tercekat. 3 buah hatinya terbaring diam. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Mata mereka terpejam rapat. Wajah mereka pucat namun terlihat damai, seolah masih tidur nyenyak. Namun sebagai ayah, ia tahu ada yang tidak wajar. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi anak sulung. Dingin. Ia menggerakkan tubuh anak kedua, tapi tubuh kecil itu tak lagi bernyawa. Ia berlari ke sisi si bungsu, mengguncang-guncang tubuh mungilnya, berteriak panik, "Nak, bangun nak, jangan tinggalkan ayah." Tapi tubuh kecil itu tetap terdiam. Boneka lusuh masih tergenggam erat di tangannya. Jeritannya pecah malam itu. Tangisnya meledak, memenuhi rumah dengan suara yang memilukan. Air matanya jatuh tanpa bisa dikendalikan. Ia memeluk ketiga anaknya, bergantian, menciumi wajah mereka berkali-kali, berharap ada keajaiban yang membuat mereka bangun kembali. Dalam kebingungan dan kepedihan itu, ia mencari istrinya. Matanya menyapu sekeliling kamar. Dan di sudut ruangan ia melihat tubuh sang istri. Ia tergeletak tak bernyawa, wajahnya pucat, dengan sisa air mata yang membekas di pipinya. Pemandangan itu membuat dunia sang ayah runtuh seketika. Ia jatuh berlutut di samping istrinya. Tangannya meraih tubuh perempuan yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. "Kenapa, Bu? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa tidak bicara sama aku? Kenapa kamu harus tanggung sendiri semua beban ini?" Suaranya pecah, penuh penyesalan, penuh duka yang tidak bisa dibendung. Tangisnya semakin keras. Ia memeluk istrinya, lalu beralih memeluk anak-anaknya. Tubuhnya gemetar, suaranya parau, seolah tidak mampu menerima kenyataan pahit itu. Ia berteriak, memanggil nama anak-anaknya satu persatu, berharap masih ada yang menjawab. Tapi yang ada hanya keheningan yang semakin menusuk. Dalam kepedihan yang dalam, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia teringat semua tanda yang selama ini ia abaikan. Senyum istrinya yang sering tampak dipaksakan. Tatapan kosong yang kadang terlihat saat ia pulang. Pelukan yang lebih erat dari biasanya pada anak-anak. Ia menyesal karena tidak pernah benar-benar bertanya, tidak pernah benar-benar mendengarkan. Seandainya ia tahu, mungkin ia bisa mencegah semua ini. Seandainya ia lebih peka, mungkin ia bisa membagi beban itu, mencari solusi bersama, alih-alih membiarkan istrinya tenggelam dalam kesendirian. Tapi semuanya sudah terlambat. Yang ada kini hanyalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Malam itu, tangisan seorang ayah memenuhi rumah kecil itu. Tangisan kehilangan, tangisan penyesalan, tangisan yang tak akan pernah bisa terhenti. Ia memeluk tubuh-tubuh yang sudah tak bernyawa itu, dengan seluruh kekuatan yang tersisa, seakan berharap pelukannya bisa mengembalikan mereka ke dalam hidup. Tetapi tidak ada yang kembali. Rumah itu benar-benar sunyi. Sunyi yang tidak lagi punya tawa. Sunyi yang lahir dari cinta yang berubah menjadi keputusasaan. Dan di tengah keheningan itu, seorang ayah hanya bisa meratapi takdir, menyadari bahwa kehidupannya telah hancur seketika. Kehilangan segalanya dalam satu malam yang tak akan pernah ia lupakan.